Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Rahayu, NPM 1901010059. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu dosen mata kuliah Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Jadi, konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Dan yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan membuat kuota khusus bagi siswa yang tertinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Jadi, perencanaan dalam menyambut era 4.0, peran guru secara utuh sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing di sekolah tidak akan bisa digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Hal ini disebabkan peran guru sangatlah kompleks, antara lain sebagai pembimbing, sebagai evaluator dan motivator, sebagai konselor dan mengembangkan kreativitas dan inovatif peserta didik. Meskipun demikian, guru harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Salah satu tantangan yang harus dihadapi guru di era digital ini adalah mengatasi penyakit TBC atau tidak bisa komputer. Perlu diingat, peserta didik yang dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Jika guru tidak mempersiapkan kedatangan revolusi digital ini, guru bukan hanya dikalahkan dengan teknologi, tapi juga akan dikalahkan oleh peserta didiknya sendiri. Bukti konkretnya pun sudah bisa kita temui saat ini, contoh dengan hadirnya prototipe seperti ruang guru yang mampu menggeser keberadaan beberapa lembaga pendidikan non-formal yang biasa dijadikan tempat untuk belajar tambahan bagi siswa di luar sekolah. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan industri 4.0, maka gurunya pun harus memahami dan memiliki kompetensi tersebut. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru masa kini untuk menghadapi peserta didik abad 21 antara lain yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan-keterampilan tersebut penting dimiliki agar proses pendidikan yang berlangsung mampu menghantarkan dan mendorong para peserta didik untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Jadi, strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran yaitu membantu siswa dalam belajar.
Yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasa hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang keempat, melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi. Selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Jadi, media pembelajaran merupakan sarana yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Media pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah upaya guru dalam melakukan pembelajaran Al-Quran Hadis secara optimal agar tercapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai dengan cara tepat dengan menggunakan media pembelajaran yang benar dan menarik minat belajar siswa. Dalam pendidikan era 4.0 ini, pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dapat menggunakan grup WhatsApp karena WhatsApp mudah, simpel, dan tidak membutuhkan paket kuota data yang besar. Melalui akun WhatsApp, pembelajaran berlangsung dengan optimal karena mahasiswa dan dosen dapat berkomunikasi dengan berbagi file PowerPoint, file Microsoft Word, JPG, voice note, video, dan link sumber belajar lainnya. Namun dapat juga menggunakan e-learning yang mana di dalamnya membuat tempat presensi materi bisa berupa soft file ataupun video, tempat diskusi, dan juga tempat pengumpulan tugas sekaligus sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Salah satu pengembangan lain yaitu bisa juga melalui tugas pembuatan video, yang mana dalam pembuatannya itu memerlukan konsentrasi di depan layar, mengedit video, dan pembuatan video sekreatif mungkin. Setelah masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap pembelajaran. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran. Oleh sebab itu, evaluasi mutlak dilaksanakan oleh para pendidik. Mata pelajaran Al-Quran Hadis merupakan mata pelajaran yang digunakan untuk mengetahui kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu, maka perlu adanya alat ukur yang berfungsi sebagai penilaian. Sudah sejauh mana kadar pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran? Di samping itu juga untuk mengetahui tingkat perubahan anak didik terhadap afektif dan psikomotornya. Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis. Namun dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDR atau belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik. Pembelajaran bisa menggunakan WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang terjadi dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Selain itu, peserta didik terkadang tidak terlalu fokus dengan materi pembelajarannya karena terpengaruh dengan game-game yang lebih menarik. Serta dalam proses penentuan nilai dalam hal kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih dapat menggunakan PC, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama dan kuota internet yang sangat banyak. Jadi itu saja jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.